Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kunjuk dumateng para bapak, ibu, sedaya jamaah Masjid Jami Mardotilah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari di kesempatan yang baik ini kita sama-sama haturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan nikmatnya malam ini kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Shalawat ugi salam ugi kunjuk kita haturkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu semuanya rahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Kalau di pertemuan kemarin, minggu kemarin, kita semuanya sudah membahas terkait dengan keadaan masyarakat saat Rasulullah SAW diutus. Kemarin kita juga sudah mengenal bagaimana keadaan sosial mereka, kesukaan mereka apa saja, bahkan strata masyarakatnya itu bagaimana sudah kita kenal. Maka di kesempatan malam ini kita akan langsung masuk ke sejarah atau sirah nabawiyah. Maka izinkan kami di kesempatan ini, di kesempatan pembahasan sirah nabawiyah ini, kita nanti akan membahas salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar, yakni Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang ulama besar yang tinggal di Mekah. Beliau juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Nama kitab beliau adalah Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah. Kenapa saya mengambil kitab ini atau memilih kitab ini? Karena pembahasannya itu unik, Pak, Bu, sedayanipun. Kitab beliau ini membagi pembahasan sejarah nabi. Itu yang pertama. Bagian pertama itu nanti akan kita dikenalkan oleh penulis terkait dengan orang-orang atau sesuatu yang membersamai beliau, seperti siapa putra-putri beliau, istri beliau siapa, saudara-saudari beliau siapa saja, kemudian budak atau pembantu beliau siapa saja, penulis beliau, menulis wahyu beliau siapa saja, orang-orang yang ada di sekitar beliau itu siapa saja. Sehingga dengan itu kita akan tahu akhlak beliau dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Bahkan di dalam kitab ini juga nanti kita akan dikenalkan hewan-hewan peliharaan beliau. Jadi beliau itu, Rasulullah itu punya hewan peliharaan apa saja. Kenapa kok kita kenal mengetahui itu?
agar kita tahu bagaimana cara beliau memperlakukan hewan peliharaan beliau. Bahkan pakaian beliau pun akan dikenalkan. Pakaian beliau, kemudian tentu dengan mukjizat-mukjizat beliau akan kita kenal. Itu salah satu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, penulis kitab, yakni Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini, itu menyusun beliau sejarah kehidupan beliau dari per tahun-tahun. Jadi mulai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam itu nanti beliau itu mengalami apa saja, yang terjadi di beliau itu apa saja, nanti akan dikupas oleh beliau. Dan ini menarik, semoga nanti dengan kita mempelajari ini, harapannya adalah agar kita semakin cinta kalih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan nggih para bapak ibu jemaah yang mulia. Kita langsung membahas. Jadi tadi di muqaddimah penulis beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki juga sudah menjelaskan akan terkait dengan pembagian penyusunan buku. Maka langsung kita masuk ke bagian pertama terkait dengan yang berhubungan dengan beliau. Yang pertama, penulis kitab mengajak kita adalah terkait dengan nasab beliau. Beliau menulis nasabuhu asyarif, nasabnya Rasulullah yang mulia. Kenapa para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, penulis sirah kenapa selalu mengarahkan yang pertama adalah terkait dengan nasabnya, agar kita itu tahu bahwa yang kita jadikan nabi ini, yang kita jadikan suri tauladan ini benar-benar orang yang terbaik sekaligus orang yang mulia. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, khairukum, orang yang terbaik adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Kan ngoten nggih Bapak Ibu. Yang orang yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau terkumpul dia orang baik, kemudian juga dia orang mulia, mulia itu artosipun nasabnya juga bagus, maka itu akan menjadi komplit kemuliaannya. Dan kita harus tahu para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, para nabi, para rasul, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, bahkan sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah orang-orang yang mulia. Khususnya selain akhlaknya mulia, sifat fisiknya bagus, juga nasabnya yang terbaik. Jadi nasabnya para nabi itu betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan tahu bagaimana keadaan nasab beliau. Ini diketahui yang pertama adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kenapa kok para nabi, para rasul itu harus nasabnya bagus? Agar umat itu enggak mencemooh. Yang kedua, enggak meremehkan. Kalau orang nasabnya bagus, bapaknya orang mulia, kakeknya orang mulia, mbahnya orang mulia, buyut, langsung ke atasnya lagi enggak, Pak? Canggah, wareng, udah siwur. Sampai ke atas. Nah itu orang-orang yang mulia. Dan memang itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
kita ketahui suatu ketika ini orang raja Heraklius, seorang raja Heraklius Romawi. Suatu ketika Rasulullah itu pernah berkirim surat ke raja Romawi. Romawi itu di daerah Roma di negara Roma itu mana? Yunani. Ini suatu ketika saat Raja Heraklius ini menerima surat dari Rasulullah, Raja Heraklius ini mencari orang Arab yang bekerja di negeri Roma sana. Maka dipanggillah seorang namanya Abu Sufyan. Padahal para bapak ibu yang dirahmati Allah, Abu Sufyan ini di negeri Arab itu adalah musuh bebuyutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan ini ditanya oleh Heraklius, raja Romawi ini, "Hei Abu Sufyan, namamu siapa Abu Sufyan? Apa benar kamu orang Arab?" "Benar." "Apa kamu tahu Muhammad?" "Tahu." Maka Heraklius ini, raja Romawi ini, yang ditanya pertama adalah bagaimana nasabnya Muhammad ini. Maka dijawab oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan itu pantang, sekalipun itu musuhnya Abu Sufyan, tapi beliau itu juga pantang berbohong di hadapan seorang raja. Kenapa? Nanti bahaya kalau sampai berbohong di hadapan raja, apalagi raja Romawi kala itu negara adidaya, maka bisa penggal lehernya. Maka Abu Sufyan mengatakan bahwa dia adalah pemilik nasab terbaik dari kami. Dia adalah pemilik nasab terbaik dari kami. Maka apa yang dikatakan oleh Raja Romawi, itulah salah satu di antara ciri Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi adalah memang dipilih dari orang yang paling bagus nasabnya. Makanya para ulama selalu memulai sirahnya dengan nasabnya siapa. Itu. Nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bapakipun ramonipun Sayyid Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya lagi Hashim, kakeknya lagi Abdul Manaf, kakeknya lagi Qusay, kakeknya lagi Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Walid, Fihr, Malik, Nadhr. Anak buahnya renteng sampai Adnan. Kalau di sini disebutkan semuanya itu sampai renteng 14 sampai 15. Enten Pak Bu jenengan ingkang ngertos nasabipun jenengan sampai tingkatan 3 lah. Romo kan otomatis ngertos. Baik ngertos. Ayahnya baik ngertos Pak? Betul. Ayahnya baik. Bun icar. Termasuk kula nggih ngerti. Kalau ayah tahu, baik tahu, atasnya lagi itu udah blank. Apalagi atasnya lagi udek-dek siwur, apalagi wareng, adudek siwur dan lain sebagainya. Pun mboten apal, pun mboten ngertos. Nah, tapi beda kalau orang Arab Pak. Orang Arab itu tahu, hafal nasabnya. Oh dia itu kenapa? Karena memang orang Arab itu sangat suka sekali menjaga nasabnya.
Makanya cirinya orang Arab itu sukanya itu menamakan putranya itu dengan menambahkan nama ayah sekaligus kakeknya. Misalnya ada si A, ada bocah anak namanya Muhammad. Ayahnya siapa? Namanya Hasan misalnya. Mbahnya siapa? Mbahnya namanya Ilyas. Itu nanti anaknya itu nanti dinamakan Muhammad Hasan Ilyas. Muhammad Hasan Ilyas. Artinya apa? Namanya Muhammad, ayahnya Hasan, kakeknya Ilyas. Seperti nama presiden setelah Ibu Mega itu, Gus Dur, itu kan apa namanya? Abdurrahman Wahid. Nama awalnya apa, Pak? Muhammad Abdurrahman Wahid nggih. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman itu adalah nama beliau, Wahid itu ayah beliau. Nah, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid Hashim biasanya. Abdurrahman Wahid Hashim. Abdurrahman itu namanya, Wahid itu ayahnya, Hashim itu kakeknya. Nah, itu biasanya orang Arab punya kebiasaan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya adalah dari orang-orang yang mulia. Makanya di dalam kitab Berjanji biasanya nak pas Maulid Nabi itu biasanya nasabun tahsibul ula bihulahu nasabun tahsibul ula bihulahu qaladat nujumahal jauza'u. Langsung sarang-sarang miftahul la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu artinya apa? Dituliskan beliau bahwa nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rantai mutiara yang saling terikat satu sama yang lainnya. Ayahnya orang yang mulia, kakeknya orang yang mulia, mbahnya orang mulia, sampai Adnan itu orang mulia. Dan Adnan itu adalah anak turunnya Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga yang menjadi alasan orang-orang Yahudi tidak punya alasan lagi untuk menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu pas Nabi lahir, itu orang-orang Yahudi itu sempat mencemooh. Namanya Nabi itu harus dari keturunan kami, kata orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang anak turunnya para nabi. Enggak mungkin ada nabi yang berasal dari Arab, yaitu kota Mekah, enggak mungkin. Namanya nabi itu berasal dari kami,
orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu anak turunnya Nabi Yakub Ishak. Anaknya turunnya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Maka setelah dikasih tahu, jangan salah, Nabi Muhammad itu juga anak turunnya Nabi siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu saudaranya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Maka itu semuanya adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah dikasih tahu, orang-orang Yahudi pun akhirnya terdiam, enggak bisa berkata-kata apa. Karena apa? Karena ternyata Nabi Muhammad adalah pemilik nasab yang terbaik. Itu yang pertama, nasabnya. Jadi para bapak, ibu, jamaah yang dirahmati Allah, yang harus kita yakini pertama adalah Rasulullah adalah pemilik nasab yang terbaik. Ayahnya orang baik, dia selalu dijaga oleh Allah. Kakeknya orang baik yang selalu dijaga oleh Allah. Nanti kita akan tahu sifat ayahnya, sifat kakeknya nanti setelah pembahasan ini. Dikatakan sekarang masuk ke wiladatuhu, proses lahirnya Rasulullah. Wulida, Kanjeng Nabi Muhammad lahir yaumal itsnain, pada hari Senin, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun fil, tahun gajah. Kenapa tahun lahirnya Rasulullah disebut sebagai tahun gajah? Kenapa, Bu? Karena di tahun itu terjadi penyerangan pasukan gajah untuk mau menghancurkan Ka'bah. Kapan itu? Sekitar 1 bulanan sebelum lahirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum lahir itu sempat terjadi penyerangan kota Mekah oleh Raja Abraha yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fil. Tadi yang sampun dibaca nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kai stop. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kami memperlakukan pasukan bergajah? Nah, itu kan kalau ceritanya Abraha itu, Raja Abraha kan menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha ini merasa iri. Dia itu, Pak, Bu, Abraha itu raja dari negeri di kota Yaman, di negeri Yaman. Beliau itu beragama Nasrani. Dan beliau itu punya sebuah kanisah. Kanisah itu nama bahasa kanisah itu pendeta. Orang Kristen itu nama ibadahnya apa? Gereja. Jadi beliau itu membangun gereja di kota Yaman, di negeri Yaman, itu lengkap, bagus, besar, bahkan terbuat dari emas.
Kenapa Raja Abraha ini membangun sebuah gereja yang begitu besar bahkan terbuat dari emas? Tujuan awalnya agar menarik orang-orang Arab itu mau berkunjung di gerejanya itu. Tapi ternyata kalah pamor dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Kalah. Orang-orang Arab itu kok masih larinya ke kota Mekah, nggak mau ke kota Yaman. Ya. Jadi dia itu iri. Padahal orang-orang Arab tahu namanya Ka'bah itu nggak mewah, Pak. Nggak mewah, nggak seperti sekarang. Ka'bah itu hanya sebuah kotak pondasi. Kotak pondasi zaman dulu itu nggak hanya pondasi saja, nggak ada hiasan apa-apa, hanya kotak saja, bangunan kotak, nggak ada apa-apanya. Tapi orang-orang Arab itu pada lari sana. Makanya Raja Abraha merasa iri, dan mereka orang Arab agar mau pergi ke Yaman, dia mau berencana menghancurkan Ka'bah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihalangi, digagalkan rencana itu, maka dikirimlah pasukan burung ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kami perintahkan burung ababil itu untuk membawa kerikil-kerikil dari neraka jahanam untuk dilemparkan ke pasukan gajah. Itu terjadi sekitar sebulanan sebelum lahirnya Rasulullah. Makanya orang Arab dahulu karena mereka belum punya kalender, maka setiap kali peristiwa apa, tahunnya itu selalu dinamai ada apa peristiwa itu. Maka disebutlah Rasulullah lahir di hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah, tepatnya tahun 571 Masehi. Kila dikatakan sama sanihi, dikatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Wakila dikatakan lagi tanggal 8-nya. Wakila tasihi, enggak, tapi di tanggal 9-nya. Ini namanya sejarah itu gitu. Kadang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal 8, 9. Wakila, dan yang terakhir ada yang mengatakan Sani Asyroh tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, beliau dikatakan wahada huwal masyhur indal jumhur, dan yang terakhir inilah yang riwayat yang paling terkenal atau masyhur menurut para ulama. Makanya setiap tanggal 12 Rabiul Awal biasanya di negeri kita, negeri Indonesia, diperingati apa Pak? Maulid Nabi, untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, walam tajid ummuhu lihamlihi thakolan wala haman. Ibu beliau tidak mendapati lihamlihi pada masa kehamilannya itu beliau tidak merasa berat dan juga tidak pernah merasakan payah. Ini diantara keistimewaan Rasulullah. Jadi ibu beliau saat hamil itu beliau tidak pernah merasakan berat ataupun payah saat mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa dzakara ba'duhum, dan dikatakan oleh sebagian ulama, annaha wajadat sakolan fibtida'il khuluq. Dikatakan oleh para ulama, enggak, ibu beliau hanya pernah mengalami berat di awal-awal kehamilan saja. Wa khiffatan, dan ringan indastimraril hamli, selanjutnya ringan. Jadi pas awal saja merasa berat, kemudian setelah beberapa hari atau beberapa minggu itu sudah ringan. Itu dikatakan oleh para ulama, liyakuna fi dzalika kharijan anil mu'tad. Ini sebagai tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tidak sembarang lahir. Jadi ibu beliau Siti Aminah itu saat mengandung beliau itu ringan-ringan saja, santai-santai saja. Itu di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak lahir bahkan masih kandungan sudah istimewa. Bahkan disebutkan lagi wulida. Ini kita kenal gini Bu, para bapak ibu jamaah yang mulia. Kita kenal proses lahirnya ini agar kita semakin takjub, semakin cinta. Ya. Wulida dilahirkan oleh Rasulullah, lahir mahtunan, bahkan disebut di sini mahtunan, sudah dalam posisi sudah terkhitan, masruron, bahkan pas proses lahir itu beliau itu tersenyum, boten cenger nangis, tapi malah tersenyum. Makbudun asabi ayatihi musyiron bisababah. Saat beliau lahir, tangan beliau itu menggenggam dan jari yang telunjuk ini menunjuk. Jadi ibaratnya kalau bocah lahir ya gini. Dikatakan oleh para ulama, kal musabbihu biha, seperti orang yang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saat lahirnya. Luar biasa napa mboten Pak Bu? Luar biasa iki. Jadi pas lahirnya sudah seperti itu. Dikatakan lagi wakila, dikatakan kalau tadi kan dikatakan bahwa beliau lahir sudah terkhitan. Tapi di riwayat lain oleh pendapat ulama lain, enggak, bukan terkhitan langsung. Inna jaddahu, sesungguhnya kakek beliau yakni Sayyid Abdul Muthalib, khitanahu, mengkhitan beliau yaumas sabi, pada hari ke-7. Jadi dalam riwayat yang satu itu beliau lahir sudah terkhitan, tapi di riwayat yang kedua enggak, beliau tetap belum terkhitan, tapi beliau sudah dikhitan saat beliau umurnya 7 hari. Kalau biasanya pas 7 hari niku pas napa Pak? Pas lagi di akikah ya. Tapi pas zaman itu niki dereng akan akikah. Jadi pas hari ke-7-nya itu kakek beliau langsung mengkhitan beliau, mengkhitan cucunya yakni oleh Sayyid Abdul Muthalib, jadi kakek beliau. Wahtalafa, nah ini wahtalafa, dan para ulama berbeda pendapat fi muddatil hamli bihi, terkait dengan berapa masa hamilnya, masa hamil ibunya. Fakila dikatakan tis'atu ashhur. Ada pendapat yang pertama adalah 9 bulan. Jadi
beliau berada di kandungan ibunya itu selama 9 bulan. Wahwal masyhur, dan ini yang paling terkenal. Wakila, dan yang lain dikatakan sab'ah, ada enggak 7 bulan. Wakila sittah, ada sebagian yang lain 6 bulan. Tapi yang paling terkenal adalah 9 bulan. Kenapa diambil 9 bulan? Karena saat 7 bulan di masa kandungan, ayah beliau sudah meninggal. Jadi Rasulullah lahir, para bapak ibu yang dirahmati Allah, itu dalam posisi sudah yatim. Kenapa? Karena ayah beliau itulah meninggal saat beliau berumur 7 bulan dalam masa kandungan. Ya, makanya riwayat yang paling terkenal, beliau atau ibu beliau itu mengandungnya selama 9 bulan. Wa yaumul itsnain, langsung dikatakan, dan hari Senin, yaumun mubarak, adalah hari yang penuh berkah. Makanya kenapa kok disebut hari yang berkah? Makanya kita para umat Islam, kita semuanya itu disunahkan untuk berpuasa hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu hari yang penuh berkah. Berkahnya apa? Dikatakan di sini faqad jaa indal Imam Al-Ahmad, karena diriwayatkan dari Imam Ahmad annahu qol, sesungguhnya beliau pernah berkata, qala Ibnu Abbas, sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, wulidan nabiyyu yaumal itsnain, Nabi Muhammad itu lahir hari Senin 1. Yang jadiin hari Senin itu hari yang istimewa, pertama Rasulullah lahir di hari Senin. Wastanbi'u yaumal isnin, beliau juga diangkat jadi nabi di hari Senin. Wa tuwfiya yaumul isnin, beliau juga nanti meninggal di hari Senin. Wa kharaja muhajiran mim Makkah ilal Madinah yaumal isnin, beliau keluar dari kota Mekah untuk hijrah ke Madinah itu juga hari Senin. Wa qadima al Madinah yaumal isnin, beliau sampai di kota Madinah. Jadi tadi kan hijrah, sampai di Madinah itu juga hari Senin. Wa rafa'a al hajar al aswad yaumal isnain, dan beliau juga mengangkat batu hajar aswad itu juga di hari Senin. Ini kapan kok Rasulullah ngangkat hajar aswad? Nanti saat beliau umurnya 35 tahun, itu ada peristiwa yang mana orang-orang Mekah saat itu membangun Ka'bah. Ka'bah nembe rusak, akhirnya direnovasi, dibangun. Nah, pas proses membangun niki para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu orang-orang Mekah itu ribut. Ributnya apa? Ini nanti yang meletakkan hajar aswad siapa? Yang meletakkan hajar aswad siapa? Akhirnya setelah dirunding, setelah dipilih, akhirnya yang diputuskan terakhir adalah yang meletakkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hadis sirahnya nanti kita akan bahas itu. Jadi Rasulullah ngangkat hajar aswad diletakkan pada tempatnya itu juga di hari Senin. Nah, ini yang menyebutkan bahwa hari Senin adalah hari yang penuh berkah.
Kemudian dilanjutkan walailatu maulidihi, kita lanjut sampai terakhir sedikit. Walailatu maulidihi, dan malam lahirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan lahirnya itu kan pas malam-malam tuh. Malam lahirnya Rasulullah, waqa'at ajaibu wa ghoraibu, telah terjadi hal-hal yang ajaib dan juga yang dahsyat. Ini juga menjadi keistimewaan lahirnya Rasulullah, sekaligus penanda bahwa yang lahir ini bukan makhluk yang sembarangan. Artinya ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alam pun akan terjadi hal-hal yang ajaib. Apa itu? Ya, yang ajaib itu apa? Minha, di antaranya adalah intikasu kasirim minal asnam liwujuhiha wa sukutiha min amakiniha, yaitu saat lahirnya Rasulullah lahir malam itu, para bapak ibu yang dirahmati Allah, itu patung-patung yang ada di dalam Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah itu pada roboh. Kemarin kita sudah tahu kalau pas zamannya Rasulullah atau sebelum lahirnya Rasulullah itu, Ka'bah itu kan banyak patungnya ya. Bahkan dalam riwayat itu sampai 360 patung. Nah, pas lahirnya Rasulullah ini, patung-patung ini banyak yang roboh. Enggak ada yang dorong, enggak ada yang apa-apain, tapi tiba-tiba roboh. Ini disaksikan sendiri oleh kakek beliau, yakni Sayyid Abdul Muthalib. Karena Sayyid Abdul Muthalib pas lahirnya Rasulullah itu, beliau berada di dalam Ka'bah. Ngapain? Berdoa, minta kepada Allah agar cucunya itu dimudahkan lahirnya. Itu pas proses lahirnya. Itu patung-patung banyak yang roboh. Kemudian yang kedua, apa yang ajaib? Zuhurun nur ma'ahu hatta adu'alahu kusurus syam hina wulida, yaitu munculnya cahaya yang putih yang terang benderang, cahaya putih yang terang benderang, yaitu di atas Ka'bah sampai menyinari sampai kusurus Syam, sampai kerajaan negeri Syam, sampai ke arah timur. Jadi cemlorote apa cahayanya itu sampai cemlorot sampai ke arah timur, sampai negeri Syam. Syam itu Suriah sana. Makanya cahaya ini disaksikan langsung oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sampai mereka terkagum-kagum, bahkan sampai melihat. Kenapa? Karena ibaratnya itu kayak ada meteor gitu, kayak seperti ada meteor yang bintang yang jatuh gitu, sehingga itu cahayanya luar biasa. Dan orang-orang Yahudi, Pak Bu, yang ada di Madinah itu langsung apa yang bergumamnya, ini loh Nabi terakhir lahir, Nabi terakhir lahir, Nabi terakhir lahir. Kenapa orang Yahudi kayak bisa gitu? Karena memang sudah tercatat di dalam kitab beliau, kitabnya orang Yahudi, bahwa ciri-ciri Nabi terakhir lahir adalah seperti ini. Makanya orang-orang Yahudi setelah peristiwa malam itu, orang-orang Yahudi ini langsung mengutus
seorang utusan untuk mencari bayi yang lahir pada malam itu. Itu kenapa mereka tahu? Karena terjadi ini pas malamnya itu ada nur cahaya yang begitu kuat saat lahirnya Rasulullah, bahkan sinarnya itu sampai menyinari Usurus Syam, istananya negeri Syam. Kemudian yang ketiga, kejadian yang luar biasa, ittirabu iwanu Kisra, yaitu istananya Kisra itu, balkon-balkonnya Kisra itu banyak yang roboh. Jadi balkannya istana kecilnya Kisra itu banyak yang roboh. Wa suqutus syarafat, bahkan sampai ada yang berjatuhan, tembok-temboknya berjatuhan. Dan yang terakhir ini humudunaru Fars, padamnya api agama Majusi. Jadi orang Majusi itu orang yang menyembah api. Nah, mereka itu punya api abadi yang selalu mereka jaga. Karena apinya abadi, dia jaga. Kalau otomatis kalau minyaknya habis ya ditambah pas malam itu tiba-tiba mati pet. Di sini dikatakan walam tahmud qabla dzalika bi alfi amin, padahal api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Jadi orang-orang Majusi yang ada di negeri Persia itu negeri yang daerah sekarang itu adalah Iran, itu punya, mereka beragama Majusi, suka menyembah api. Dan apinya itu pada malam lahirnya Rasulullah itu tiba-tiba padam. Itu semua untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini kebenaran akan datang dan kebatilan akan musnah. Artinya ini semuanya para bapak ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai penanda bahwa ini nabi akhir zaman telah datang, nabi yang akan membawa kebenaran akan lahir, dan akan kebatilan pun akan sirna saat telah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini para bapak ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan peristiwa lahirnya Rasulullah. Ini kenapa para ulama atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya ini sebagai tanda bahwa ini bocah yang lahir bukan bocah sembarangan. Mekaten para bapak ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan pembahasan sirah nabawiyah, yang pertama tentang nasab beliau, yang kedua adalah proses lahirnya Rasulullah. Semoga dengan kita mempelajari ini, kita semakin yakin akan kerasulan Rasulullah, kenabian Rasulullah, sekaligus kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senajan kita nggak pernah lihat beliau, senajan kita tidak pernah lihat Rasulullah. Enten ingkang pernah lihat? Nggak pernah, ya. Walaupun kita nggak pernah lihat, tapi yakinlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengenali kita nanti di akhirat. Dengan cara apa? Ngendikanipun Rasulullah dengan mengetahui dari bekas-bekas wudhu kita. Jadi kalau kita semakin rajin berwudhu, maka disitulah kata Rasulullah bisa mengenali umatnya. Kenapa? Karena bekas-bekas wudhu kita itu nanti akan bersinar
saat di hari kiamat. Dan sinar itulah yang akan menjadi penanda Rasulullah. Oh, itu umatku. Oh, itu umatku. Walaupun Rasulullah belum pernah lihat kita, kita juga belum pernah melihat Rasulullah, nanti di akhirat kita semuanya akan saling mengenal. Kenapa? Lewat cahaya yang berasal dari wajah kita, bekas-bekas wudhu kita. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakui umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.